Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab sahihnya Imam Bukhari rahimahullah pernah menyebutkan sebuah hadis dari seorang sahabat yang mulia, yaitu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Diceritakan suatu kali Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengirimkan sepotong emas di dalam sebuah kantong yang terbuat dari kulit yang telah disamak dari negeri Yaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Emas tersebut belum dibersihkan dari debu yang menempel. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagikan emas tersebut kepada 4 orang. Uyainah ibnu Badr, Aqra ibnu Habis, Zaid al-Khail, kemudian Alqamah. Dalam riwayat yang lain kepada Amr ibnu Tufail. Ketika itu ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata, sesungguhnya kami lebih berhak terhadap harta tersebut dibandingkan dengan mereka. Ketika ucapan ini sampai di telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis samai ya'tini khabarus samai sobahan wa masaan." Kenapa kalian tidak mempercayaiku? Padahal aku adalah kepercayaan zat yang ada di atas langit sana, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahyu dari langit sampai kepadaku di waktu pagi dan sore hari. Kemudian setelah itu tiba-tiba datang seorang laki-laki yang cekung kedua matanya, menonjol bagian atas dari kedua pipinya, menonjol dahinya, lebat jenggotnya, botak kepalanya, kemudian bergulung sarungnya. Dengan beraninya laki-laki ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ittaqillah." Wahai Rasulullah, bertakwalah engkau kepada Allah. Mendengar ucapan laki-laki tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailaka,
Awalastu ahaqqa ahlil ardi an yattaqiyallaha. Celaka engkau. Bukankah aku adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini? Kemudian laki-laki tersebut beringsut pergi. Ketika itu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, haruskah aku penggal leher orang tersebut?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jangan. Karena dia masih sholat, karena dia masih muslim." Kemudian Khalid bin Walid balik berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak orang yang melakukan sholat, mengucapkan kalimat syahadat dengan lisannya, akan tetapi bertentangan dengan isi hatinya. Mendengar ucapan Khalid bin Walid tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya aku tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengorek isi hati manusia dan membelah dada-dada mereka." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengok kepada laki-laki tadi sembari bersabda, "Innahu yakhruju min di'i hadza qaumun yatluna kitaballahi rathban la yujawizu hanajirahum yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah." Sesungguhnya akan keluar dari keturunan orang ini suatu kaum yang mereka membaca kitabullah, membaca Al-Quran dengan kontinu, akan tetapi tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka akan melesat keluar dari batas-batas agama ini sebagaimana sebuah anak panah melesat keluar menuju binatang buruannya. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pelajaran akhlak mulia yang bisa kita petik dari riwayat di atas, yaitu santunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah, lemah lembutnya beliau di dalam menyampaikan kebenaran, besarnya jiwa beliau, lapang dadanya beliau di dalam menyikapi keburukan dan kejahatan orang lain kepada beliau. Hadirin rahimakumullah, dakwah tidak hanya sekedar penyampaian lisan atau tulisan saja, akan tetapi dakwah mencakup di dalamnya amalan nyata dan akhlak mulia. Berdakwah dengan amalan nyata dan akhlak mulia jauh lebih berat daripada berdakwah dengan lisan maupun tulisan, dan jauh lebih tepat mengenai sasaran. Banyak sekali kita dapatkan orang-orang yang pandai berbicara, orang-orang yang bisa menyampaikan teori-teori kebaikan dengan begitu lancarnya. Akan tetapi sedikit sekali kita dapatkan orang-orang yang bisa mewujudkan omongannya tersebut di dalam kehidupan nyata. Dari sini akan nampak urgensi adanya kuduah yang baik, tauladan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Orang-orang yang bisa menerjemahkan teori-teori kebaikan yang dia sampaikan dalam kehidupannya nyata sehari-hari, sehingga apa yang dia sampaikan tidak hanya berhenti pada ucapan lisan. Apa yang dia tulis tidak hanya berhenti pada lembaran-lembaran kertas saja. Kaum muslimin rahimakumullah, betapa hati manusia pada dasarnya cenderung kepada sikap lemah lembut dan tidak kasar. Betapa indah dan lembutnya cara pengajaran suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang belum mengerti. Dikisahkan di dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasannya suatu kali Anas bin Malik radhiyallahu anhu berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan sebuah kain dari Najran yang tepinya kasar. Tiba-tiba dari arah belakang muncul seorang Arab Badui, dan dengan begitu kasarnya dia menarik kain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga sahabat Anas bin Malik melihat adanya garis merah di pundak beliau akibat kerasnya tarikan
laki-laki Arab Badui tersebut. Laki-laki Arab Badui tersebut berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, berikan kepadaku sebagian harta yang telah diberikan oleh Allah kepada engkau." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengok kepada laki-laki Badui tersebut. Sembari tersenyum, beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk memberikan sebagian harta beliau kepada laki-laki Arab Badui tersebut. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap lemah lembut terhadap saudara sesama muslim, menampakkan wajah yang ceria, berlapang dada, berjiwa besar terhadap keburukan dan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita adalah akhlak yang diperintahkan oleh Islam. Tidak hanya kepada saudara sesama muslim, bahkan lemah lembut ini diperintahkan kepada kita ketika kita bertemu dengan orang-orang kafir tertentu dalam rangka melunakkan hati mereka agar mereka masuk ke dalam agama Islam yang kita cintai ini. Bukankah Islam adalah agama yang mudah? Bukankah Islam adalah agama yang ringan bagi pemeluknya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari, "Innad dina yusrun, walan yusadad dina ahadun illa ghalabah. Fasaddidu wa qaribu wa absiru wasta'inu birrauhati bil khadwati war rauhah wa say'in minad duljah." Sesungguhnya agama Islam ini adalah ringan. Agama Islam ini adalah mudah. Siapapun yang berusaha untuk mempersulitnya, pasti dia akan kalah. Oleh karena itu berlaku luruslah kalian. Dekatkanlah kalian kepada kesempurnaan. Berikanlah berita gembira. Ambillah kesempatan yang mulia di waktu pagi dan petang, demikian juga dalam sebagian malam. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim berhias dengan sikap yang lemah lembut, maka ini akan menghadirkan cinta dan kasih sayang kepada saudara sesama muslim yang lain. Kemudian ini akan mewujudkan kecintaan dan keridhaan orang lain tersebut kepada dirinya. Bahkan ini akan menghadirkan sikap segan dari pihak lawan kepada dirinya. Alangkah benar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yunza'u min syai'in illa syanah." Rawahu Muslim. Sesungguhnya sifat lemah lembut tidaklah ia ada pada sesuatu kecuali akan menjadikan indah sesuatu tersebut, dan tidaklah sifat lemah lembut tersebut dicabut dari sesuatu kecuali ia akan menjadikan buruk sesuatu tersebut. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Uqud Ad-Duriyah karangan Ibnu Abdul Bar rahimahullah disebutkan sebuah cerita bahwasannya suatu kali ada gerombolan orang-orang ahlul bid'ah datang mencegat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian mereka memukuli Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan beramai-ramai. Setelah itu mereka pergi. Ketika berita pemukulan ini sampai kepada murid-murid dan pendukung Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mereka bergegas mendatangi Syekhul Islam untuk meminta izin agar diperkenankan membalas dendam
atas perbuatan gerombolan orang-orang ahlul bid'ah tersebut. Akan tetapi Syekhul Islam melarangnya. Ketika murid-murid dan pendukung beliau bersikeras untuk membalaskan dendam tersebut, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata kepada mereka, sesungguhnya hak balas dendam itu hanya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan ada pada diriku, atau ada pada kalian, atau ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hak balas dendam ini ada pada diriku, maka ketahuilah sesungguhnya aku telah memaafkan perbuatan mereka. Kalau hak balas dendam ini ada pada kalian dan kalian tidak mendengarkan nasihat dan fatwaku, maka silahkan kalian berbuat sekehendak hati kalian. Dan kalau hak balas dendam ini ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membalas perbuatan mereka jika Dia menghendakinya. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah potret sejati akhlak mulia dari salah seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Santunnya beliau dalam berdakwah, lemah lembutnya beliau dalam menyampaikan kebenaran, lapang dadanya beliau ketika beliau menyikapi keburukan dan kejahatan orang lain kepada diri beliau. Sering kita lihat betapa banyak musuh-musuh Islam, para penentang kebenaran, musuh-musuh bebuyutan kita, menjadi teman seperjuangan, duduk bersama kita berkat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ketulusan dan kelemah lembutan dari para dai yang menyampaikan kebenaran. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita akhlak yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa melaksanakan apa-apa yang telah kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita, memberikan inayah kepada kita, agar kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.